A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membahas tentang kitab Al-Azkar, yaitu bab larangan mengucapkan salam bagi orang yang duduk buang hajat. Bab nomor 13, babun nahi anis salami alal jalisi li qada'il hajati. Bab larangan, bab yang membahas tentang larangan anis salam, mengucapkan salam alal jalisi atas kepada orang yang duduk liqada'il hajati, karena buang hajat atau buang air besar. Buang air besar atau buang air kecil, yang mana ini buang hajat. Jadi kalau misalkan ada orang kencing atau orang buang air besar seperti itu, nah ini adalah larangan kita mengucapkan salam, berbicara, kemudian apapun itu. Qala ashabuna, di sini teman-teman kami berpendapat, teman-teman kami yang dimaksud ini adalah ulama-ulama yang hidup sejaman dengan Al-Imamun Nawawi. Yukrahu salamu alaihi, makruh mengucapkan salam bagi orang yang kepada orang yang buang hajat. Fa in sallama, jika orang tersebut sudah terlanjur mengucapkan salam, lam yastahiqqa jawaban, maka seseorang yang buang hajat tersebut tidak berhak untuk menjawab salam. Li hadisi Ibnu Umar wal muhajir al mazkurin fi babi qablahu, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan, hadis dari Ibnu Umar muhajir yang sudah disebutkan di bab sebelumnya. Kemudian kita lanjut pada bab nomor 14, bab mayaqulu idza kharaja minal khala, bab yang menjelaskan tentang doa atau bacaan-bacaan yang dibaca idza kharaja, apabila keluar, minal khala'i, dari WC atau tempat buang hajat. Yaqulu, maka hendaklah membaca, yakni bacaannya adalah ghufranaka, saya memohon ampunanmu. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang azhaba anil adza wa afani, yang telah menghilangkan dariku segala macam penyakit, wa afani, dan menjadikan aku selalu dalam kondisi sehat. Kemudian hadis di bab ini, di bab nomor 1473, sabata fi hadis sahih fi sunani Abu Daud wa Tirmidzi, disebutkan di dalam hadis sahih di dalam kitab Sunan Abu Dawud dan Tirmidzi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ghufranak, saya memohon
ampunanmu. Warawa Nasa'i wa Ibnu Majah baqiyatun, dan Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan hadis selebihnya. Rawaina ad Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, kami telah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, qala, telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila keluar dari WC, qala, beliau mengucapkan, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah azaqani ladzatahu, yang telah mencicipi kepadaku ladzatahu, kelezatannya, wa abqa fayya quwwatahu, dan wa abqa, dan menyisakan kepadaku quwwatahu, kekuatannya, wa dafa'anni adzahu, dan serta menolak dariku segala macam penyakit. Rawahu Ibnu Sunni wa Tabarani. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dan Al-Imam Tabarani. Jadi yang pertama yang saya mau bahas itu, kita kalau misal lagi di WC, lagi buang hajat, itu tidak boleh mengucapkan salam, kemudian kita tidak boleh berzikir dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalkan ada orang yang mengucapkan salam, itu kita tidak boleh menjawab. Kemudian apa sih doa yang dibaca ketika kita keluar dari WC? Maka ada beberapa macam redaksi doa yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi untuk kita amalkan. Contohnya, ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Atau biasanya ini dipotong, alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah, itu. Atau ghufranak, seperti itu. Tapi kalau saya langsung ambil itu ghufranak alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Itu redaksi doa yang selalu saya amalkan setiap kali keluar dari WC. Atau juga bisa menggunakan doa alhamdulillahilladzi azaqani ladzatahu wa abqa fiya quwwatahu wa dafa'ani adzahu. Itu hadisnya juga kuat. Biasa kalau misal bab-bab doa itu saya ngambil di kitab ad-doa, doa-doa karangan Imam At-Tabarani itu. Cuman di situ hadisnya juga ada yang lemah, hadisnya ada yang mungkar dan lain sebagainya di situ. Jadi kita juga harus hati-hati. Kalau misalkan teman-teman mau mengamalkan doa-doa yang mungkar, yang tidak ada asalnya seperti itu, jangan sandarkan secara pasti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, misal doa sebelum makan, misal Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, seperti itu. Nah, itu jangan sampai teman-teman mengatakan ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Biasanya kalau sudah teman-teman ngomong seperti itu, ustadz-ustadz yang paham pasti tanya kitabnya dari mana. Itu karena apa? Ulama-ulama hadis, ustadz-ustadz hadis pasti meneliti setiap doa-doa, kemudian hadis-hadis yang diriwayatkan secara pasti
yang disandarkan secara pasti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya juga dulu sempat shock waktu dengar ceramahnya Ustadz Adi Hidayat yang masalah contoh an-nadhafatu minal iman. Bahkan kata Ustadz Adi Hidayat waktu itu, di hadis palsu pun tidak ada yang membahas masalah ini. Sempat shock juga waktu itu, kok bisa sehebat ini Ustadz itu waktu itu. Nah, setelah saya mendengar lebih dalam kajian-kajian beliau, baru saya paham beliau memang disiplin ilmunya di bidang hadis. Jadi kalau misal ini hadis doanya tidak boleh dipakai, jangan dipakai, atau misalnya mau diamalkan tapi secara bebas, jangan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Karena kalau misalkan disandarkan kepada Rasulullah SAW, itu tempat kita langsung di surga, di neraka, langsung kita bikin kaplingan itu tempat kita nanti di neraka. Apalagi kita ajarkan ke orang-orang. Ini yang kalau untuk orang-orang awam salah memahami fatwa-fatwa ulama seperti itu. Kadang jangan mengatakan seperti ini kemudian dikasih arahan seperti ini. Kadang juga orang-orang awam salah menangkap, kenapa kok seperti ini, kok ribet betul, kok harusnya seperti ini dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, itu ya karena memang disiplin ilmunya seperti itu. Kita harus mengikuti aturan main daripada hukum-hukum syariat agama Islam. Begitu juga masalah bid'ah misalkan. Kadang orang awam itu banyak yang melecehkan tanpa sadar seperti itu. Kalau melecehkan hukum-hukum syariat itu bahaya. Akidah kita pasti tergadai di situ. Contoh misalkan bid'ah kayak gitu kan, orang banyak membahas masalah bid'ah dan lain sebagainya. Ngapain kita membahas masalah bid'ah? Coba Ustadz itu suruh naik pakai onta gitu, nggak usah pakai motor atau mobil kayak gitu. Itu jujur aja, orang yang mengatakan itu akidahnya jelas sudah seperti itu tergadai. Itu makanya kita kalau di dalam mengatakan sesuatu, mengkritisi hukum dan lain sebagainya, kita harus tahu disiplin ilmunya. Apalagi kita melecehkan, menghina dan lain sebagainya, itu perlu dijaga betul, istilahnya diperhatikan betul itu. Nah, makanya di dalam kitab Sulam Taufik itu salah satu ini pembagian murtad itu ada 3. Kalau kita bisa dinyatakan murtad itu dari sisi qauliyah, perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Yang banyak orang terpeleset itu dari sisi perkataan. Nah, perkataan ini yaitu tadi masalah bid'ah, misalkan ada orang membahas masalah bid'ah dilecehkan. Seperti itu. Dilecehkannya ya bukan ya dia baik itu yang mulai dari yang kecil sampai yang tingkat tinggi. Ngapain kita bahas masalah bid'ah? Mending Ustadz itu suruh naik onta. Itu sudah dia melecehkan hadis Rasulullah SAW, karena hadis itu mutawatir. Kalau sudah mutawatir itu sudah nggak bisa diganggu-gugat. Nah, bahkan bid'ah itu sudah merupakan ketetapan ulama, itu ijma ulama. Jadi kita nggak bisa utak-atik itu. Nah, adapun teknisnya yang masalah furuknya itu berbeda-beda. Ada yang lebih detail dia menggali, ada mungkin yang kurang begitu detail seperti itu. Tapi ingat, kalau sudah berbicara masalah bid'ah yang masuk di ranah ibadah, itu yang bahaya sekali. Itu walaupun itu hakikiyah, idofiyah,
itu wajib kita jauhi itu. Nah, biasanya kalau sudah idofiyah kita masuk kepada bid'ah yang idofiyah, kemungkinan besar akan menjadi hakikiyah. Itu bisa jadi kalau misalkan kita tidak hati-hati. Makanya kalau misalkan hadis, ulama-ulama hadis itu pasti yaitu sudah saya sebutkan sebelumnya. Misi mereka itu memberantas orang yang pemasuk hadis, kemudian yang menyebarkan hadis secara serampangan. Yang kedua itu membasmi para pelaku bid'ah. Itu jangan sampai kita terlampau kreatif di dalam mengamalkan syariat agama Islam. Contoh, misalkan sujud, kan, kakinya dinaikkan ke atas, free fire, itu nggak boleh. Itu sudah di luar konteks. Walaupun tidak ada larangannya, tapi kalau sudah masalah ibadah, itu pakemnya sudah ada seperti itu. Jadi tidak boleh direnovasi, dibikin seperti apa yang bagusnya, apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itulah yang menjadi tuntunan kita. Kalau bab agama itu yang kita cari perintahnya, itu tuntunannya, baik itu hukum perintah umumnya dan perintah khususnya. Jadi kalau perintah umumnya kan aqimus shalah wa atuz zakat, seperti itu. Nah, khususnya tuntunannya ada di dalam hadis, takbiratul ihram seperti apa, kemudian membaca Al-Fatihah seperti apa, kemudian ruku, sujud dan lain sebagainya. Itu semua sudah ada aturannya, sudah kita bahas di kitab Fathul Qorib dan kitab Bulughul Maram. Itu teknisnya. Itu kalau misalkan dalil umumnya tidak ada, khususnya tidak ada, nah itu tidak ada asalnya, itu nanti masuk kepada pembahasan bid'ah. Nah, bid'ah ini itu pembahasannya lebih detail di dalam kitab Al-I'tisam atau kitab-kitab yang lain itu, yang di situ dibahas oleh ustadz-ustadz yang memang lebih pakar dan lebih detail di bidangnya, seperti itu. Kita lanjut lagi. Bab ma yaqulu iza arada sabbal ma'il wudu aw istisqa'u. Bab perkataan atau doa mengucapkan jika ingin menuangkan air wudu atau meminta air untuk dituangkan. Nah, kalau misalkan kita mau menuangkan air atau meminta air, maka disunahkan untuk membaca bismillahi lima qaddamnahu sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Itu. Nah, ini nanti akan dibahas secara detail di bab nomor 16 ya, setelahnya. Tadi bab nomor 15. Nah, yang 16 bab ma yaqulu ala wudu'ihi. Doa-doa, bab yang menjelaskan tentang doa-doa yang diucapkan ala wudu'ihi ketika kita mengambil air wudu. Yustahabu ayyaqula fi awalihi, disunahkan agar membaca di awal di waktu permulaan wudu bismillahirrahmanirrahim. Itu mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Fa in qala, jika hanya membaca bismillahi itu kafa, maka dianggap sudah cukup. Qala ashabuna, teman-teman kami, nah ulama-ulama yang sejaman dengan Imam Nawawi berpendapat fa in taraka tasmiyata fi awwali wudu'i, jika seseorang tersebut tidak membaca basmalah fi awwalil wudu, pada permulaan wudu, atabiha fi asna'ihi, maka ia dapat membaca di tengah-tengah wudu. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa membaca bismillahirrahmanirrahim di awal permulaan di awal-awal wudu, maka di pertengahan wudu kita bisa membaca bismillahirrahmanirrahim. Fa in tarakaha hatta
basmalah, jika seseorang tersebut tidak membaca basmalah sampai selesai wudunya, faqad fata mahaluha, maka berarti sudah habis kesempatan untuk membacanya. Jadi membaca bismillah itu tidak ada, kita tidak mempunyai kesempatan lagi di situ. Falaya tibiha, maka tidak perlu lagi kita membacanya. Wa wudu'uhu sahihun, akan tetapi di sini wudunya tetap sah. Sawaun tarakaha amdan aw sahwan, meskipun orang tersebut tidak membaca basmalah secara sengaja au sahwan, atau karena terlupa. Hadza mazhabuna, inilah pendapat madhab kami. Wa madhabu jawahiril ulama, dan madhab jumhur ulama. Jadi kalau misalkan teman-teman hendak wudu, itu terlebih dahulu kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal-awal. Jadi kita misalkan hendak membasuh wajah kayak gitu, atau membasuh tangan, maka ucapkanlah bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Setiap perbuatan yang bernilai ibadah, apabila kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bismillah fahuwa aqta. Setiap perbuatan yang bernilai ibadah, itu apapun itu, baik itu urusan dunia dan akhirat yang hubungannya ada nilai ibadahnya, maka hendaklah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalkan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka akan terputus dan tidak dihitung nilai ibadah. Seperti itu yang biasa diamalkan oleh para ulama di situ. Tapi di sini nanti akan dijelaskan bahwa yang namanya membaca bismillahirrahmanirrahim di waktu awal wudu itu tidak ada asalnya, tidak ada dalil yang memperkuat di situ. Itu hanya kesunahan dari sisi hukum dalil umumnya saja. Tapi kalau untuk dalil khusus yang mana mensunahkan membaca bismillah sebelum wudu, itu tidak ada asalnya di situ. Wajah fitasmiyati ahadisu dhaifatuh. Nah, tentang membaca basmalah ahadisu dhaifatun, terdapat hadis-hadis dhaif di sini. Sabata an Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, yang mana disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, semoga Allah merahmati atas beliau, annahu qala, yang mana di sini beliau berpendapat, la a'lamu fi tasmiyati fi wudu'i hadisan sabitan. Saya tidak mengetahui tentang bacaan basmalah di waktu kita berwudu, hadisnya itu secara kuat seperti itu. Jadi hadis-hadisnya dhaif, dia mengambil hadis umum saja di situ, kaidah umumnya. Jadi ya semua perbuatan yang baik dan lain sebagainya itu kalau mau dinilai ibadah itu hendaklah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi untuk khususnya, dalil khususnya di situ tidak ada hadis yang kokoh di sini. Faminal ahadisi, dari hadis-hadis yang dijelaskan di sini diantaranya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu an nomor 76 yang dijelaskan di dalam kitab Al-Azkar di sini. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau du'a limalam yuzkarismallahi alaihi. Lau du'a, tidak ada wudu, liman, bagi orang lam yuzkarismallahu alaihi,
yang tidak menyebut nama Allah pada saat berwudu. Rawahu Abu Daud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sebagainya. Wa rawainahu, dan kami telah meriwayatkan min riwayatin, dari riwayat min riwayati, dari riwayat atau perawi Sa'id bin Zaidin wa Abi Sa'idin wa Aisyata wa Anas bin Malik wa Sahlin. Kami telah meriwayatkan dari riwayat Sa'id bin Zaid, kemudian di sini dan Abi Sa'id dan Aisyah wa Anas bin Malik wa Sahlan wa Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhum. Sahal bin Sa'id, semoga Allah meridhoi atas mereka. Rawaina, kami telah meriwayatkan hadis tersebut kullaha, semuanya fi sunanil Baihaqi, di dalam sunan, di dalam kitab Sunan Al Baihaqi wa ghairihi, dan lain sebagainya. Wa dha'afaha kullaha, dan Imam Baihaqi mendoifkan semuanya. Wa dha'afaha kullaha Al Baihaqi, dan Imam Baihaqi mendoifkan ke semua hadis yang ada di dalam kitab sunannya. Wa ghairuhu, dan lain sebagainya. Jadi hadis-hadis tadi yang menjelaskan nomor 76 dianggap dhaif oleh al-Imamu Baihaqi itu. Jadi tidak ada yang kuat. Jadi hadis yang mengatakan la wudu'a liman lam yuzkar ismallahi alaihi itu tidak kuat di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengucapkan seperti itu, tidak ada masalah. Itu fadhailul amal. Nah, jadi kita ambil dalil umumnya seperti itu. Barang siapa yang mengerjakan segala sesuatu yang bernilai ibadah, yang bernilai kebaikan di situ, tanpa mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka terputuslah amal ibadahnya. Itu tidak dinilai pahala, tidak dinilai amal ibadah. Nah, maka semuanya kita upayakan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan hadis ini pun juga kalau misalkan mau diamalkan juga tidak ada masalah. Untuk kehati-hatian, litafrib, litargib, itu tidak ada masalah. Jadi teman-teman bisa mengamalkan bismillahirrahmanirrahim pada saat kita memulai wudu seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman di situ menetapkan ketentuan ini menjadi sunnah, itu tidak ada asalnya, tidak ada dalilnya, dan dalilnya di sini pun semua hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Al Baihaqi di sini disebutkan dianggap dhaif oleh Al-Imamu Baihaqi. Kemudian lanjut ke pasal selanjutnya, fi bayani hukmi ma yaqulu fil ibtida'il wudu'i. Bab fasal fi bayani hukmin, penjelasan tentang hukum ma yuqalu, doa-doa yang dibaca fi ibtida'il wudu'i, pada permulaan wudu. Qala ba'du ashabina, sebagian sahabat kami, sahabatnya Imam Nawawi, berpendapat wa huwa asy-Syaikh Abdul Fathin Nasrul Al-Maqdisi, yaitu Syekh Abdul Fathin Nasrul Al-Maqdisi Az-Zahidu, yaitu Az-Zahid. Di sini berpendapat menyatakan yustahabbu lil mutawaddi, disunahkan bagi orang yang berwudu, ayyuqala,
ayakula untuk membaca fil ibtida'i wudu'ihi pada permulaan wudunya ba'da tasmiyati setelah membaca basmalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pertama kita gini ya. Yang pertama bismillahirrahmanirrahim. Baru asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu anna muhammadan, dan saya bersaksi bahwa bahwasanya Nabi Muhammad abduhu adalah hamba Allah wa rasuluhu dan utusannya. Tapi apa pendapat ulama di sini mengkritisi tentang hadis ini? Wa hadzal ladzi qalahu la ba'sa bi. Untuk mengamalkan hadis ini tidak ada masalah, tidak menjadi masalah. Illa di sini ada penekanannya, catatannya di sini. Namun demikian annahu la aslalahu min jihati sunnah, tidak ada dasar, tidak ada asal min jihati sunnah dari sisi hadisnya, dari sisi sunnahnya. La na'lamu ahadan min ashabina wa ghairihim qala bi, dan kami tidak mengetahui seseorang pun min ashabina dari sahabat-sahabat kami wa ghairihim dan lain dan yang lainnya qala bi berpendapat seperti ini. Wallahu alam, ya, hanya Allah lah yang maha mengetahui. Jadi yang berpendapat bahwasanya setelah membaca bismillahirrahmanirrahim kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, hadis tidak ada asalnya, tidak ada hadisnya. Nah, maka di sini hukumnya sudah menjadi bid'ah di sini, karena yaitu tadi tidak ada dalil yang mendukung. Tapi kalau toh pun misalkan mau diamalkan tidak ada masalah. Yang penting jangan sampai disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau misalkan di sini ada yang mengatakan bid'ah di sini, itu sudah jelas konteksnya, tidak ada asalnya. Jadi ada yang mengatakan bid'ah, saya hormati itu. Ada yang mengamalkan, itu juga tidak ada masalah, dia amalkan secara bebas. Tapi yang bermasalah kalau misalkan dia langsung sandarkan secara tetap bahwa ini yang diajarkan oleh Rasulullah, itu enggak boleh seperti itu. Faslun fi ma yuqalu ba'dal faraghi minal wudu. Fasal yang menjelaskan tentang sesuatu atau doa-doa yang dibaca setelah selesai dari wudu. Wa yaqulu ba'dal faraghi minal wudu'i, dan hendaklah membaca doa setelah selesai dari wudu. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, wahdahu, yang maha esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya, wa asyhadu, dan saya bersaksi anna muhammadan, yaitu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, adalah hamba Allah dan utusannya. Allahumma, ya Allah, ij'alni minat tawabina, jadikanlah saya termasuk orang-orang yang bertaubat, waj'alni, dan jadikanlah saya minal mutatahhirin, termasuk orang-orang yang senang bersuci. Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan memujimu. Asyhadu alla ilaha illa anta, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah illa anta, kecuali engkau. Astaghfiruka, saya memohon ampunan kepadamu ya Allah, wa atubu ilaika, dan saya bertobat
kepadamu. Nah, itu doa kita setelah wudhu itu. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu redaksi yang pertama. Kemudian nomor 77 di sini dijelaskan rawaina an ibnu Umar an Umar bin Al-Khattabi, kami telah meriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, di sini beliau telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, faqala, maka ucapkanlah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, saya bersaksi kepada Allah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah illallah kecuali Allah wahdah, Tuhan yang Maha Esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu, adalah hambanya Allah, wa rasuluhu, dan utusannya Allah. Maka apabila orang tersebut membaca doa tadi, futihat lahu abwabul jannati as-samaniyatu, maka akan dibukakan bagi orang tersebut 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha sya'a, maka orang tersebut dapat masuk melalui pintu mana saja yang dia sukai. Rawahu Muslim fi shahihi, di dalam kitab sahihnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim. Itu. Kemudian warawahu Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan di sini wazar fihi, dan beliau memberikan tambahan doanya, Allahumma ja'alni minat tawabina, ya Allah, jadikanlah aku sebagai termasuk orang yang bertobat, wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Jadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu redaksinya. Jadi kalau asyhadu alla ilaha illallah sampai ini wa asyhadu anna Muhammadan abduhu, itu riwayat dari Muslim. Kalau Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu redaksi dari tambahan daripada Al-Imam Tirmidzi di dalam kitab sunannya. Itu wa, dan di sini juga sedangkan redaksi subhanakallahumma wa bihamdika ila akhirih sampai seterusnya, itu an-nasaiyu fil yaumi wal lailati, itu diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai pada lafaz al-yaumi wal lailati, ya, pada siang hari dan malam hari. Wa ghairuhu bi isnadid dhaif, dan lain sebagainya dengan sanad yang dhaif. Itu. Jadi di sini sanadnya dhaif. Kalau yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nasai, subhanakallahumma wa bihamdika, yang pertama tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, itu sanadnya dhaif. Tapi kalau yang sahih, itu yang terdapat dalam Imam Muslim dan Imam Tirmidzi, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu yang sahihnya. Kemudian hadis nomor 79, wa rawaina fi sunanid Daruqutni. Di sini kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Daruqutni Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, summa qala, kemudian berkata, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, kita ulang lagi. Hadis nomor 79. Wa rawaina fi sunanid Daruqutni, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab Sunan Daruqutni Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Anak Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, summa qala, kemudian membaca, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, qabla ayatakalama, sebelum seseorang tersebut berbicara, ghufira lahu ma bainal wudu'aini, maka niscaya dosa-dosanya akan diampuni di antara dua wudu. Jadi dosa-dosa di antara dua wudu akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi di sini isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif di sini. Kemudian disebutkan juga nomor hadis 80 dengan sanad yang dhaif. Wa rawaina fi musnad Ahmad bin Hanbal, kami telah meriwayatkan di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbalin, Imam Ahmad bin Hanbal, wa sunani bin Majah, dan Sunan Ibnu Majah, wa kitab Ibni Sunni, dan kitab Ibni Sunni, min riwayati Anasin, dari riwayat melalui Anas bin Malik, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawaddoa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia memperbagus wudunya, summa qala salasa marrat, kemudian dia membaca 3 kali, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ini dibaca 3 kali. Futihat lahu samaniyatu abwabil jannati, maka seseorang tersebut akan dibukakan baginya 8 pintu surga, min ayyiha syaa dakhala, dari pintu manapun yang dia kehendaki. Di sini sekali lagi isnaduhu dhaifun, sanadnya dhaif. Ingat, sanadnya dhaif. Jadi kalau misalkan teman-teman mengamalkan hadis-hadis dengan sanad yang dhaif, dengan hadis yang tidak kokoh, maka jangan berharap lebih daripada pahala-pahala yang ada di sini. Amalkan secara ikhlas karena Allah Ta'ala, kayak gitu kan, seperti itu ya. Kalau misalkan hadis ini sahih, mungkin hadis ini sahih memang betul-betul dari Rasulullah, teman-teman sudah mengamalkan. Kalau ataupun ini tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya ya,
diamalkan secara bebas kayak gitu ya. Sudahlah, artinya teman-teman berbuat itu untuk sesuatu yang baik gitu ya, untuk menyempurnakan akhlak. Wa rawaina takriro, dan kami telah meriwayatkan takriro, bahwa bacaan syahadati alla ilaha illallahu, konteks redaksi syahadat, bacaan syahadat alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, salah samaratin, dibaca 3 kali, fi sunani Ibnu Sinni, di dalam kitab Ibnu Sinni, fi riwayati Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan dari riwayat Utsman bin Affan, semoga Allah meridhoi atas beliau, bi isnadin dhaif, juga di sini dengan sanad yang dhaif. Jadi kalau misalkan mengambil riwayat dari sahabat Utsman bin Affan juga di situ sanadnya dhaif. Cuman saya tidak meneliti sebab sanadnya dhaif itu apa di sini. Apakah di sini dia ada yang terputus, ataupun juga di sini periwayatnya ada yang tidak adil, akhlaknya mungkin tidak memenuhi standar Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalkan terlibat Murji'ah, Syiah dan lain sebagainya, atau di sini hafalannya tidak kuat, tidak kokoh, misalkan dia banyak melakukan kesilapan, dia banyak melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Itu ada pertimbangan-pertimbangan lain yang menyebabkan sanadnya tidak kuat atau dhaif. Qala Syekh Nasrul Maqdisi, Syekh Nasrul Maqdisi Al-Maqdisi menyatakan, berpendapat, wa yaqulu ma'a hadhil azkar, zikir yang sudah disebutkan ini, itu di samping itu juga dibaca juga zikir-zikirnya adalah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Kemudian ditambah dengan wa yadumu ilaihi, ditambah dengan wasallim. Allahumma sholli wasallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Itu juga ini menurut Syekh Nasrul Al-Maqdisi. Jadi bisa juga ditambah dengan zikir yang sholawat kayak gitu ya, dengan sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin. Qala ashabuna, sahabat-sahabat kami di sini berpendapat, wa yaqulu hadil askar mustaqbilal kiblati, dan di sini zikir-zikir ini dibaca mustaqbilal kiblat, yaitu sambil menghadap kiblat. Wa yakuna aqibal faraghi, dan segera dibaca setelah selesai wudu, seperti itu. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, seperti itu. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minat mutatahhirin, seperti itu. Pakai yang zikir seperti itu, atau misal mau ditambah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin, itu juga bisa juga diamalkan. Cuman yang paling sahih menurut saya adalah kalau misalkan kita membaca doa setelah selesai wudu, itu
yang umum dibaca yang sahih gitu ya, di dalam kitab Sunan Muslim itu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi di situ dijelaskan Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu saja itu. Nah, kalau itu konteksnya kalau redaksi ini itu adalah sahih. Jadi kalau teman-teman mengamalkan itu doa-doa itu setelah setelah wudu, itu berarti sudah mengamalkan zikir yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Adapun keutamaan-keutamaannya di situ, pahala misalkan akan dibukakan pintu surga, 8 pintu surga di situ. Terserah teman-teman mau milih pintu yang mana yang mau dimasukin. Itu ada beberapa pandangan ulama itu tidak kuat seperti itu. Itu untuk pada amal juga litarib walitarhib. Jadi untuk teman-teman kiat untuk mengamalkan seperti itu, untuk kampanye dikampanyekan untuk berbuat baik seperti itu. Jadi kalau untuk masalah zikir-zikir apapun seperti itu sudah dijelaskan terlebih dahulu. Itu hadisnya itu tidak semuanya sahih. Ada yang diambil dari hadis dhaif, di situ baik itu hufi dhaifnya itu rendah, kemudian syadidud dhaif terlalu rendah, terlalu dhaif. Tapi di sini tidak sampai kepada hadis yang maudhu di sini. Nah, itu kalau sudah maudhu itu sudah tidak ada toleransi di situ. Pokoknya dibuang seperti itu. Karena kalau hadis dhaif itu ada yang karena terputus sanadnya, baik itu mursal, mu'dal, kemudian munqati di situ mu'allaq. Nah, itu yang terputus sanadnya. Itu yang kalau tidak salah itu hadisnya dhaif ringan. Dhaif ringan. Kalau yang sudah syadidud dhaif di situ contoh syadz, kemudian ada hadis munkar, kemudian matruk di situ, kemudian mudallis. Nah, itu yang ada yang ditutup-tutupi di situ. Nah, kemudian baru yang terakhir paling bawah di sini adalah maudhu. Itu kalau sudah maudhu sudah otomatis Al-Imam Nawawi tidak menggunakan hadis tersebut. Contoh hadis maudhu itu yang seperti ini. Saya lupa konteksnya itu, man nadzara Ali, barang siapa yang melihat Ali, ibadatun, maka itu termasuk ibadah. Nah, itu hadisnya maudhu. Pokoknya ciri-cirinya itu umumnya yang biasa dipergunakan Syiah itu untuk mengagung-agungkan sahabat Ali. Itu hadisnya kemungkinan maudhu di situ. Ya, Ali itu yang seperti ini. Contoh, Ali khairu bashar, faman syakka fihi faqad kafar. Ali itu adalah sebaik-baik manusia. Barang siapa yang ragu, faqad kafar, maka dia kafir. Ini hadisnya maudhu. Contoh lagi, hadis maudhu itu tentang terong. Nah, Rasulullah pernah mengatakan di hadis itu, terong ini adalah sebaik-baik makanan. Itu kalau tidak salah ya. Dan syifaun ala kulli da'in, yang penyembuh dari semua penyakit, itu obat dari semua penyakit. Itu hadisnya juga maudhu.
Itu ada banyak hadis-hadis maudhu yang perlu teman-teman hindari, langsung dibuang. Kalau orang yang penjual terong mah, wah langsung dia pakai itu kan untuk meningkatkan omset kayak gitu, dan itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi hadis maudhu itu banyak digunakan oleh orang-orang di zaman dulu untuk kepentingan duniawi. Itu dia sandarkan kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan politik Syiah, kemudian pendukungnya Muawiyah, itu pendukungnya Ali sama pendukungnya Muawiyah. Sahabat Ali dengan Muawiyah tidak tahu keadaan seperti ini, tapi yang pendukungnya ini yang di lapangannya ini yang mengkampanyekan hadis-hadis tersebut. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah memerangi perilaku seperti ini. Bahkan yang sudah saya sebutkan sebelum-sebelumnya, di dalam kitab Al-Muyassar fi Ilmi Mustalahul Hadis, di situ disebutkan kalau seseorang tersebut meriwayatkan hadis itu dari hadis palsu, itu sebuah hadis palsu, itu maksiatnya itu kok kategori maksiatnya itu sudah kategori maksiat tingkat tinggi, hukumannya potong kepala. Tuh karena jujur aja hadis maudhu ini kalau misalkan disebarkan itu pasti sudah diamalkan oleh orang awam itu. Nah, yang jadi masalah orang-orang awam, kasihan banyak yang tersesat gara-gara hadis palsu ini, karena orang awam itu sangat susah mereka meneliti hadis. Oleh sebab itu, hadis pembelajaran ulumul hadis itu adalah hukumnya adalah fardu kifayah. Itu apabila ada seseorang di Indonesia ini yang belajar ilmu hadis, insya Allah semua bebas dari dosa. Kalau tidak ada sama sekali, sudah kita semua ini hukumnya adalah berdosa. Makanya oleh sebab itu teman-teman, kalau ada ustadz-ustadz ahli hadis dihormati, benar-benar dihargai. Itu walaupun berbeda pendapat, ngeselin kah atau apa kayak gitu kan, teman-teman gak suka mungkin ya, tapi tetap jangan sampai menghina. Itu tetap hargai pendapatnya. Itu yang bisa saya sampaikan gitu kan, yang terus saya kampanyekan ke teman-teman, terus saya himbau ke teman-teman. Itu karena hadis ini sangat-sangat penting, nomor 2 setelah Al-Quran gitu. Kalau misalkan tidak ada hadis, maka kita tidak bisa memahami Al-Quran secara keseluruhan selamanya. Itu yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Hanifah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang salah, baik itu di dalam pembacaan kitabnya, mengartikan dan lain sebagainya. Saya mohon kritikan dari teman-teman semuanya yang bersifat membangun. Itu jangan sampai menggunakan kata-kata cacian dan makian seperti itu. Saya membutuhkan masukan dari teman-teman semuanya. Kemudian juga pada intinya di sini saya mempelajari ulumul hadis bukan karena saya pakar hadis, tapi saya berbicara sesuai dengan disiplin ilmu tersebut. Jadi kalau misalkan saya berbicara masalah hadis, maka saya berusaha semaksimal mungkin untuk berbicara sesuai dengan disiplin ilmunya. Kalau misalkan saya berbicara masalah hukum, memfatwakan masalah hukum, maka saya berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan disiplin ilmu fikihnya. Seperti itu. Begitu juga masalah Al-Quran gitu. Semaksimal mungkin saya berbicara sesuai dengan disiplin ilmu Al-Quran.
Tuh jangan sampai kita ini apa ya, berfatwa kemudian berceramah dan lain sebagainya di luar daripada disiplin ilmunya. Kita mengkritik ustadz, kita mengkritik ulama dan lain sebagainya di luar dari di luar disiplin ilmunya, itu tidak dibenarkan. Makanya ustadz-ustadz itu selalu mengkampanyekan ke teman-teman jangan sampai berbicara agama di luar sembarangan berbicara masalah agama. Bukan berarti dilarang kita mengajarkan ilmu agama dan lain sebagainya, tapi upayakan itu sesuai dengan disiplin ilmunya. Itu kalau saya mengkritik Ustadz Adi Hidayat itu tidak ada masalah. Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abu Somad pun tidak keberatan kalau misalkan itu salah. Ya sesuai dengan disiplin ilmunya gitu. Jangan cuman hanya menghujat, mencaci maki, ini Ustadz Wahabi, Ustadz apa dan lain sebagainya, kayak gitu, Ustadz sesat, kayak gitu, Syiah dan lain sebagainya. Tapi tidak ada solusi yang kita berikan kepada beliau. Disiplin ilmunya pun juga kita tidak menguasai, kayak gitu, malah mencaci maki, itu yang tidak boleh, yang tidak dibenarkan. Nah, apapun itu perbedaan yang ada di sekitaran kita, ya kan, baik itu ustadz yang dari kalangan Muhammadiyah, NU, Wahabi dan lain sebagainya, itu jangan dipandang sebelah mata, istilahnya dicaci maki dan lain sebagainya, dihina, itu disesat-sesatkan. Jangan. Usahakan dengarkan dulu apa yang mereka sampaikan, cek dulu landasan pemikiran beliau-beliau itu dari mana, baru kita bisa menyalahkan, dan menyalahkannya itu pun sesuai dengan konteksnya. Jangan sampai melebar kemana-mana, menuduh kemana-mana, itu tidak boleh, itu fitnah nanti ujung-ujungnya. Kemudian juga saya juga berharap teman-teman bisa enjoy belajar di channel ini, belajar ilmu agama di channel ini. Apabila mungkin teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari channel ini, mau di-sharekan ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudara lain, itu juga silahkan. Tapi itu pun juga saya tidak menarget kalau konten ini, video-video ini juga harus trending, karena kalau kita sudah terjun terutama di bidang hadis, itu di bidang ilmu agama, tidak ada tidak ada harapan yang tidak ada niat yang lain selain kepada menjalankan syariat agama Islam, amar ma'ruf nahi mungkar. Apabila ada kemungkaran, kesalahan dan lain sebagainya, hendaklah kita menegur satu sama lain sesuai dengan kapasitasnya. Dan juga di dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini juga jangan sampai teman-teman menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Itu sampaikan kesalahan sesuai dengan konteks kesalahan yang teman-teman ketahui. Jangan sampai merembet kemana-mana, menjatuhkan harkat dan martabat orang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.